Oke, selamat datang di video tutorial ZW 3D membuat roller bracket. Di video kali ini kita akan coba merakit roller bracket. Setelah sebelumnya, di video sebelumnya kita membuat part dari roller bracket ya. Langsung aja kita control new. Di sini template yang kita pakai adalah assembly ya. Namanya bebas saja dulu, nggak apa-apa. Lalu di sini kita bisa insert. Kalau sedang terbuka, kita bisa pilih langsung ya. Tapi kalau misalnya nggak ada di list ini, kita bisa browse, misalnya pakai yang base. Kalau nggak ada preview, kita bisa munculkan di sini dan open. Nah, karena saya pengen taruh dia XYZ-nya sama dengan XYZ assembly, di sini untuk placement kita bisa pakai default frame. Kalau ada checklist. Oke, lalu kita insert. Part kedua adalah bracket ya. Di sini bracket untuk placementnya pakai point aja ya. Di sini kalau udah, nah di sini dia langsung constraint ya. Jadi setelah kita taruh dia langsung constraint. Di sini di ZW 3D di benda yang baru kita taruh, di sini ada degree of freedom ya, X, Y, Z, linear dan rotasional. Nah, karena di sini masih berwarna, artinya dia masih bebas. Ya, seperti ini. Kalau ini kita rakit, misalnya lubang ini sama lubang ini, kita buat konsentrik ya. Jadi nanti dia langsung menyarankan kita constraint mana yang sesuai dengan geometri yang kita pilih. Ya. Maka setelah ini kita rakit, kita lihat di sini degree of freedom-nya hanya tinggal 2 nih yang masih bisa bergerak. Linear Z dan juga rotasional Z ya. Selanjutnya lubang ini dengan lubang ini. Ya, ini sudah konsentrik juga checklist. Nah, ini tinggal linear Z ya. Nah, ini gampang aja, tinggal ini sama ini. Kalau udah kita bisa checklist di sini. Karena di sini udah nempel ya. Oh, belum nempel ya. Berarti salah nih, salah bidang ya. Ini kita bisa klik kanan, kita klik bendanya, klik kanan, edit constraint. Kita lihat nih apa yang membuat dia salah. Misalnya ini. Nah, di sini dia. Di sini offsetnya ada jaraknya 1. Ya, harusnya kita buat 0. Enter. Checklist ya. Sekarang kita masukin bracket satunya di sini. Insert. Lalu bracket, langsung saya masukin aja. Nah, ini kenapa tadi langsung constraint? Karena nih ada pilihan constraint after insertion ya. Jadi saya taruh di sini, dia langsung constraint. Sini checklist, sini. Nah, enaknya di ZW 3D ini juga editingnya mudah ya. Misalnya ini kita udah cek, ini kita tarik dulu ke atas, klik checklist ya. Tadi saya bilang editingnya mudah. Misalnya nih, saya mau tahu nih apa yang membuat ini sama ini nempel. Ya, di sini kan kalau udah banyak makin bingung dong. Ya saya pilih bendanya salah satu antara ini sama ini. Misalnya ini saya klik kanan, edit constraint. Saya tinggal pilih nih, pasti di antara 3 ini nih. Nah, kita lihat kalau satu diklik, nah warnanya tuh. Benda yang lain dia langsung transparan. Tuh. Nah, ternyata ini yang membuat dia nempel. Kalau udah kita delete aja tuh. Sehingga dia bisa naik turun. Nah, ini kita tinggal tempel aja. Antara ini sama ini. Kalau ada checklist. Oke. Kita lanjut benda ke-3. Di sini benda ke-3 namanya bush. Ada 2 bushnya. Insert bush. Taruh di sini. Ini sama ini.
checklist. Lalu ini sama ini, checklist. Oke. Ini nggak apa-apa ya, masih bisa muter karena ini bendanya dia memang silinder. Nggak harus kita matiin gerakannya, nggak usah. Udah checklist aja, kita insert lagi, bash, taruh di sini. Ini sama ini, checklist. Nah ini kan arahnya terbalik ya, nggak apa-apa. Yang penting bidang sama bidangnya kita tempel aja. Nah arahnya terbalik kita bisa pakai flip. Ya, nah offsetnya nih kita uncheck aja. Kita flip. Nah checklist. Oke. Sekarang kita masuk ke part berikutnya. Part nomor 4 yaitu roller. Insert, roller. Kita taruh di sini. Silinder ini sama silinder ini. Kita checklist. Dia masih bisa maju mundur. Ini nggak harus selesai ya. Kalau kita baru ngerti satu, ya udah kita checklist aja. Kita masukin benda berikutnya, misalnya dia spindle. Nah, di spindle ini kita bisa show datum ya, atau nanti kita show datum deh. Supaya ini lubang ini ngadep atas. Ya sebenarnya nggak harus ngadep atas ya. Ini supaya pas di drawing kelihatan ada lubang di situ. Nah, udah nyampe sini sama ini bisa dibikin konsentrik. Checklist. Nah, ini kan harusnya nempel ya. Bidang ini sama bidang ini, kita checklist dulu aja. Ininya kita hide dulu, kita blank. Nah ini kita edit constraint bidang ini sama bidang ini. Nah ini kita buat dia nempel. Nah yang tadi kita hide kita munculin lagi unblank. Nah tadi saya bilang saya pengen nunjukin datum ya, datum yang ada di spindle supaya dia muter-muternya kita kunci gitu supaya lubang ini ngadep ke atas. Caranya adalah kita klik kanan, kita unblank external datum. Nah, di sini kan ada datum ini ya yang bisa kita pakai. Jadi ini bisa kita klik kanan, edit constraint, bidang ini sama bidang ini kita buat paralel. Ya, sudah paralel. Nah, enaknya di ZW3D ini ya, constraint-nya langsung diarahin. Kita nggak usah banyak mikir. Oke, kalau udah, tinggal ini nih, ini bisa maju mundur. Berarti ini kita klik kanan, edit constraint, ini sama ini. Ya, checklist. Oke. Seperti ada yang salah ya. Ini kita klik kanan, edit constraint. Ini coincidence-nya kita delete aja nih. Nah, supaya dia bisa maju mundur. Oke. Kita lihat di sini aja ya ukurannya. Open. Apakah ada gambar kita yang salah? Nah, ini kita cek. Ini kita save dulu ya. Kita save. Ini kita open 22,5. Dia 58 harusnya nih. Ini bukan 22,5 nih. 58 bagi 2. Nah, exit. Kita masuk ke assembly-nya lagi, kita update. Nah, makanya hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada shortcut namanya F9 ya. Dia F9 itu artinya auto align. Jadi kalau kita cenderung ke arah sini, ini F9 karena saya pakai software recording, dia stop record ya. Jadi saya pakai aja auto align. Nah,
Kita lihat di sini, kita ukur nih. Di sini ada jarak, di sini dia nempel. Kita ukur dulu aja. Inquire, distance, pakai face. Ini sama ini 2, berarti kita kasih jarak nih 1 biar simetris. Nah, ini kita klik kanan, edit. Coincident yang bikin nempel. Nah, coincident nih kita kasih offset, dia nilainya 1, enter. Checklist. Nih, kalau teman-teman bisa F9 ya. Lalu kita buat section aja, kita pakai line plan, pilih yang ini. Nah, di sini kita juga kalau ada apa sih namanya ya? Kalau dia ada interference, ya, dia bisa terdisplay nih. Ini karena tidak ada interference, dia terdisplay ya. Jadi kita coba buat seolah-olah ada interference dengan cara ininya kita kecilkan, misalnya 20. Ya, kalau udah exit, kita masuk ke assembly, kita update. Nah, kita lihat di sini nih. Ini merah nih. Ya, jadi ada interference nih. Kalau kita ke view manager, kita redefine view. Kita lihat nih warnanya merah tuh. Kalau mau kita ganti warna lain bisa. Ya. Tuh. Atau misalnya kita ke di sini di assembly ada interference check. Jadi kalau ini kita blok, kita cek, maka kan dikasih tahu nih mana yang interference sama mana tuh. Ini bisa kita buat transparan aja yang lain. Ya. Jadi kelihatan nih mana yang nabrak. Tuh. Oke. Nah, ini fungsinya kita melakukan di software 3D ya. Jadi kalau ada tabrakan, kita masih bisa review. Jadi tadi diameternya berapa ya? 25 ya. 25 berarti kita bisa balik ke roller. Kita edit aja sketchnya. Ini 25. Nah. Exit. Ya, kita bisa close. Yes. Ini kita update lagi. Ini nggak ada interference ya. Nah, ini kalau mau kita buat satu lagi, kita bisa klik kanan, new section. Line plane-nya kita pakai yang ini. Ya. Kalau misalnya mau pakai hatching, kita bisa pakai hatching. Checklist. Jadi kita bisa bolak-balik nih. Misalnya ini deh. Redefine view. Kita pakainya di sini, checklist. Klik. Klik. Nah. Jadi seperti ini ya caranya melakukan assembling di ZW3D. Nah, ini toolbarnya nggak ada yang section off ya. Ini bisa kita custom. Kita bisa masuk ke toolbar. Toolbarnya toolbar inquire ya. Ini kita bisa checklist. Ini yang lainnya kita uncheck aja. Nah, seperti ini. Nah, section on off-nya kita bisa ke inquire. Di sini ada section on off. Taruh sini, taruh below. Kalau udah ini kita checklist. Oke. Nah, sehingga ini muncul nih toolbarnya. Ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke drawing. Bagaimana membuat gambar kerja dari desain yang kita buat ya di roller bracket. Tapi sebelum itu, sebagai bonus, bagaimana caranya men-share atau mengkomunikasikan desain kita kepada orang lain, kepada customer, kepada rekan kerja yang tidak punya software ZW3D. Kalau misalnya mereka punya software lain, kita bisa save as. Ya, di sini bisa save as ke file lain, bisa ke step, ke Parasolid, STL, OBJ, dan tipe file yang lain.
Tapi kalau dia adalah seorang user yang tidak punya software design, kita bisa kirim ke HTML seperti ini. Ya, save. Oke. Nah, ini karena namanya assembly, kita save as aja deh. Namanya roller bracket. Oke, dan yang tadi kita save as HTML-nya roller bracket juga. Seperti ini. Ya. Teman-teman bisa share data ini ke misalnya customer-nya mereka, orang yang mereview. Ya, bisa kita buka seperti ini. Atau kita potong. Ya. Atau tampilannya mau enakan yang mana. Ya, bisa kita edit. Kita bisa ukur. Ini bisa kita cek juga nih. Curve information-nya, length-nya. Atau kita klik lagi. Klik. Nah, lainnya panjangnya berapa dan seterusnya. Tampilannya mau perspektif atau ortografik. Satuannya mau pakai inci atau milimeter. Misalnya mau kita cabut-cabut supaya kita bisa lihat dalamnya dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan ya menggunakan software ZW3D. Jadi sampai jumpa di tutorial berikutnya untuk membuat gambar kerja ya.